Ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, saya mau minta tolong kesampaian Mbak. Minta tolong apa ini? Saya minta tolong Mbak. Oke, minta tolong apa ini sebelum... Oke, jadi bingung saya nih. Apa yang bisa saya tolong? Istri saya kan kerja di Singapura Mbak. Oke. Dia berangkat sampai sekarang udah hampir 5 tahun lebih Mbak. Terus? Awal-awal COVID Mbak. Nah, selama 3 tahun dia jujur Mbak ke saya. Selama 3 tahun jujur. Terus? Dia bangun rumah ada Mbak, rumahnya sudah Mbak. Nah, habis itu dia pulang di awal 2023 dia pulang Mbak. Pulang, kan saya belum punya rumah yang dibangun kan rumahnya dia sendiri di sana. Saya orang nggak punya. Oke. Terus dia pulang Mbak. 2003 itu pulang cuti sebentar, hanya 15 hari dia balik lagi. Baru 2023 kemarin dia pulang Mbak, 2024 Desember tanggal 19. Hanya 20 hari di sini. Dia balik ceritanya gitu Mbak. Nah, HP-nya dia tinggal di sini Mbak, HP yang lama ditinggal di sini. Saya buka HP-nya itu Mbak. Dan saya baru ingat dan sadar sadarnya kemana uang itu. Ya, pikiran itu uangnya kemana nggak ada. Tahunya itu ternyata uangnya itu dihambur-hamburkan Mbak. Tetapi Nah, terus saya tanyakan terus, dia menyangkal, dia berbelit uangnya kalau ke sana. Padahal di sini masih ya kekurangan makan aja utang Mbak. Sekarang mulai 2023 sampai 20 nggak dengar suaramu. Sorry, suaramu nggak dengar. Gimana? Gimana? Jadi uangnya itu nggak ada, kemana saja tanya tuh nggak ada uangnya Mbak. Lah kemana? Saya lihat dari HP-nya yang ditinggal itu diutang-utangkan ke orang-orang, baru diberikan ke anak-anaknya sama keluarga. Dia kan nikah sama saya kan janda anak 2 toh Mbak, gitu loh. Nah, dia lebih mengutamakan anaknya yang 2, padahal yang 1 udah nikah Mbak. Uangnya ditaruh semua. Dan anak perempuan masih sekolah 2 SMA, itu dilunasi semua Mbak. Dengan saya sama anak yang ini nikah sah Mbak, itu ditelantarkan Mbak. Sama saya utang ngemis di jalan saya Mbak. Terus saya ajak hitung-hitungan akuntansi lah istilahnya. Kamu ngasih aku 1 bulan 1 juta, kamu ngasih uang kamu sekian, saya hitung sekian, ketemu sama itu dari sekian, 1 bulannya sekian, bang pada terjawab sekian, udah saya izin Mas. Apa dia bilang? Itu akal-akalanmu tok. Kamu kan udah tahu aku tuh. Nah, hari saya kelompok semua Mbak, saya hitung semua. Ada uang yang tidak terhitung itu jumlahnya 45 juta itu pernah saya nggak tahu. Dia saya tanya nggak bisa jawab. Itu cepat ya Mbak. Ini ada jadi korban Mbak. Siapa yang aku pada saya pukuli Mbak. Siapa yang dipukuli?
Ya anak saya, Mbak. Yang mukulin Karena siapa? saya, Mbak. Lah ngapa bojomu anak memukuli? Kenapa, Mbak? Saya sendiri di sini, Mbak, sebatang kara. Saya ada yang saja ngomong kata saya rundingan, Mbak. Lah kan harusnya ngobrol sama anakmu, kok malah kamu mukulin anakmu ini kok malah sayanya nggak setuju nih. Paham nggak maksud saya? Kenapa, Mbak? Mama saya nggak ada, Mbak. Saya sendiri sebatang kara di sini, Mbak. Oke, kamu bilang sebatang kara. Istrimu nggak kirim uang sama kamu, tetapi kamu punya anak satu malah anakmu kamu pukulin. Gimana sih konsepnya? Kan salah itu. Halo? Halo? Itu konsep iki kok gini? Halo? Duh, punya anak satu kok malah dipukulin, piye iki konsepnya? Halo? Iya, Mbak. Ah. Ini sinyalnya di sini. Maksudnya gimana kok kamu malah mukulin anakmu ini gimana? Bukannya anakmu malah disayangi kok malah dipukulin sih? Dalam arti mukulin gini loh, Mbak. Ya bukan kita buat sampai sekolah gitu, enggak lah. Ya, tapi kan kamu bisa kilaf karena kamu marah sama istrimu, akhirnya pelampiasan sama anakmu. Anakmu yang kena dampak trauma loh. Atau kamu sering mukulin istrimu dulunya, makanya istrimu nggak mau nyari kamu? Nah, kalau itu dulu pernah, karena tetap kesalahan yang sama, Mbak. Kamu pernah mukulin istrimu? Dulu pernah. Wah. Pernah. Ya mungkin itu alasannya kenapa istrimu nggak mau sama kamu. Ya jelas dia ke Singapura kabur kalau kamu pernah pukulin dia. Nggak piye toh? Nah, saya jujur pernah. Saya tidak akan menutupi apapun yang saya akan tanyakan soal saya. Saya punya alasan, Mbak. Saya punya alasan kok sampai saya pukul kan. Saya punya alasan. Alasanmu apa? Dulu kita masih melarat, nggak punya apa-apa. Uang dikit dikasihkan anak dari mantan, sedangkan kita makan aja kurang. Nah, anak masih kecil, Mbak, masih bayi anak saya. Saya bilang apa? Lah ono duwe, kayak ono, lah gak ono. Sopo tinggal kayak duwe utang mau jenis satu sih. Saya ketemu kak kok ngasih ngutangi. Nah, dewe gak mangan, anak dewe sing bayi gak mangan. Sopo senurung dewe. Sudah saya secara lembut tuh sudah berbicara saya, Mbak. Oke, terus? Nah, tapi apa? Dia tetap mengutamakan anak-anak dari mantan sampai sekarang. Terus? Nah, waktu dia berangkat, sudah saya bilangin, kalau kamu perginya dengan amarah dengan saya berbicara. Tapi banyak ya biasa lah, Mbak, kalau ada maunya janji itu pasti nangis. Ya, saya tanda tangani contohnya. Dia berangkat, saya tahu dia komunikasi baik, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia di situ terima gimana dia jujur selama 3 tahun ke belakang. Habis itu udah komunikasi tiap hari telepon tuh ada, tapi untuk komunikasi kejujuran uang nih tak duit tak nggak ada, Mbak. Iya karena kamu pernah mukulin dia. Perempuan punya trauma, tahu nggak? Saya nggak bisa ngomong kalau kayak gini, jujur saya nggak bisa ngomong. Kecuali istrimu selingkuh atau apa. Lah kan istrimu baik-baik aja, kamu mukulin dia. Kan juga dia berhak atas anaknya. Benar nggak sih? Iya, Mbak. Benar nggak sih? Iya. Cuma yang saya harapkan anak yang sayang sama sekarang itu, ini nasibnya gimana kok sampai anak yang sama mantan itu dilengkapi semua. Oke. Nah, dilunasi, Mbak. Ngerti. Nikah dibayai, Mbak. Ngerti. Kan nggak mau tahu. Dan kasus sama mantannya yang dulu
Itu sama dengan yang terjadi ke saya, Mbak. Hah? Dipukulin Sama. juga? Iya, sama. Karena apa? Dia terlalu berani bermain uang. Tapi kan uang hasil dia kerja sendiri. Kan Mana, uang Mbak? kan uang hasil dia kerja sendiri kan nggak, perempuannya jangan dipukulin no. Waduh, kalau dipukulin ini saya nggak setuju loh. Waktu dipukulin itu sebelum berangkat. Ngerti, Saya tapi kan kerja. Oke, kamu yang kerja kamu pukulin dia. Bukan seolah saya yang kerja mukulin dia, enggak. Karena lihat posisinya. Saya tinggal aja di emperan orang, Mbak. Ngampung emperannya orang. Anak saya masih bayi, Mbak. Uang dari mana? Temen gak ada yang noleh, Mbak. Saya buat gubuk-gubukan sendiri, Mbak, dari seng sama bambu bekas. Saya tidak pernah melarang kamu ngasih selama kita ada. Kalau kita nggak ada, kita cari kemana? Makan aja susah. Tapi makan susah bukan berarti boleh mukul anak orang loh, nggak boleh loh. Halo, Mbak. Maksud saya adalah seperti apapun perempuan kalau mukul itu nggak boleh loh. Mungkin kalau secara sadar, saya pribadi sebagai orang lagi, saya nggak akan mukul kalau secara sadar. Tapi dalam situasi yang kayak gitu, Mbak, wis dinyek tonggo, Mbak, wis gak ditulung, dulu gak mau tahu, anak si bayi, dia lebih berat dengan anak-anaknya yang sama mantan, gak mikir, ya apa iki anakku bayi sih, kan itu yang buat saya emosi, toh, Mbak. Iya, seemosi apapun tapi kan nggak boleh mukul itu. Maksud saya nggak ada solusi ya. Kalau sudah mukul ini saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Dan mati mukul gini, Mbak, bukan kayak yang parah sampai bengkak. Bukan parah enggaknya, tapi laki-laki ngancam mukul aja saya nggak setuju gitu loh. Tadi saya sempat bersimpati ya, tapi kalau berbicara mukul saya nggak bisa. Saya perempuan gitu loh, nggak perlu dikasarin gitu loh. Maksud saya nggak perlu dikasarin. Kalau perempuan itu nggak perlu dikasarin. Perempuan bisa teriak-teriak, bisa marah, tapi saya nggak tahu ini gimana. Gimana, Mbak? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau laki-laki udah berani mukul, saya nggak ada solusi. Saya takut jadi, karena kamu pelampiasannya selain ke istrimu juga ke anakmu, kamu berani mukul gitu loh. Ya itu karena gini loh, Mbak, ya. Kalau orang lain mungkin ada solusi, bisa komunikasi sama teman, sama saudara, mungkin bisa dilampiaskan. Kalau saya gimana mau marah sama siapa, Mbak? Dan mati luapan hati saya itu siapa? Sedangkan istri saya sudah saya bilang secara halus, sudah dengan cara agama, dengan acara apapun, dengan berbagai, nggak langsung saya pukul saya enggak. Nah, saya orangnya bukan kayak gitu, sampai sama itu nyembah di kakinya, ayolah ajaran aku bojo, rungokno aku ngokok. Karena dia masih terpengaruh sama ibunya, masih setir sama ibunya, dan sampai sekarang. Itu, Mbak. Saya tuh orangnya bukan langsung tak enggak. Saya masih punya akal sekarang. Ini istri saya, ini ibu dari anak saya masih sehat. Tapi apa? Berkali, bukan sekali kesalahan. Ya kayak ono wis. Ini uang terakhir, 300, zaman simpen. Nanti zaman butuh beras, butuh apa beliau. Malah buat yang lain tuh. Ya berasnya entek. Loh aku kerja kurang untuk duit. Marah wis. Kon kerja ya opo? Loh. Rupanya kurang untuk duit, terus ya apa meneh? Duit sebenarnya sama entek no. Anak aku pilih.
Oke, saya dengar kan dari versi jenengan, dari versi istrimu kan saya nggak tahu nih. Iya. Saya gini ya Mas ya, kalau laki-laki apapun alasannya berani main tangan, saya itu jujur no comment. Saya nggak bisa solusi. Tadi saya mengira bahwa istrimu pergi tanpa alasan atau bagaimana, tapi ini beda. Jadi saya nggak bisa ngomong ini. Ini istrimu bukan pergi tanpa alasan, tapi karena lebih ke KDRT. Kamu pernah mukul dia apapun alasannya, tapi perempuan itu nggak perlu dipukul. Bener, saya tidak setuju. Dan ini kan saya dengar versi sampean, saya nggak dengar dari versi istrimu. Betapa tersiksanya dia hidup bersamamu, dan dia sekarang ada di luar negeri, tapi dia tetap tanggung jawab sama anak-anaknya. Berarti kan dia seorang wanita yang benar, dia wanita yang baik. Menikah denganmu malah dipukulin, ya jelas dia trauma. Saya harap kamu tidak tersinggung ya dengan apa yang saya katakan, tapi lebih ke termenung bagaimana caranya kamu bisa mengambil hati istrimu. Jadi bukan kayak gini terus kamu setelah bertengkar sama istrimu pelampiasan sama anakmu. Waduh, ini saya nggak berani ngomong apa-apa ya. Karena seorang laki-laki tidak boleh menyakiti siapapun termasuk pada anaknya sendiri. Kasihan anakmu tapi kamu sendiri yang mukul gitu loh. Gini loh Mbak, iya benar garis bawah itu jangan bilang gitu. Tapi dengan posisi kayak gini Mbak ya, dengan posisi. Halo. Halo Mbak. Iya. Zaman tanya anak ya, seberapa saya mukul, seberapa saya kerja. Saya waktu masih ada istri saya berangkat, saya Mbak sing ngopeni anakku Mbak. Lu aku sing ngopeni Mbak. Aku sing rumah tangga anakku Mbak. Saya ditinggal di Singapura, anak saya umur 17 bulan. Saya yang rumah sendiri sampai sekarang. Ya, kamu yang rumah sendiri, kamu aja tega mukul dia. Padahal Gimana, padahal kamu ngurmat sendiri, kamu aja tega mukul dia. Bener gak maksud saya? Aku enggak, menurut analisa mukul memang saya tega. Tapi gini, dia lebih tega ke saya, ke anak saya. Pokoknya kok dihamburkan lu buat apa? Kan gitu toh Mbak. Oke. Secara akar nggak ada laki-laki sebagai laki-laki itu langsung tak sikat, nggak ada Mbak. Saya nikah berdasarkan cinta, bukan karena enggak. Tetap saya tetap penyesalan itu ada, walaupun saya itu kayak apa tetap menyesal. Kenapa? Itu orang yang saya cintai. Karena saya mukul bukan karena menyakiti, enggak. Bukan, kamu nyesal karena uangnya juga nggak dikirim ke kamu kan? Nyatanya kamu yang kamu khawatirkan adalah tentang uang saja. Waktu kamu bekerja, dia sedikit menyisihkan uangnya buat ya itulah Mas, sengsaranya nikah sama janda. Itulah sengsaranya nikah sama janda. Karena dia harus dibelah jadi dua. Dan kalau sampean nggak setuju dengan anaknya, ya jelas dia semakin kecewa. Kalau kamu menikah dengan janda, ya itu resikonya. Karena janda juga punya anak. Di sisi lain dia harus bertanggung jawab atas anaknya. Dan dia juga harus bertanggung jawab dari kamu. Ya ini susahnya menikah dengan janda. Jadi kalau tidak sanggup mencintai anaknya janda, ya jangan nikahi janda. Ya itu, sekarang kan akhirnya monting toh. Akhirnya istrimu memilih anaknya kan? Bener gak sih? Dan meninggalkan anakmu. Bener atau salah? Iya, benar. Tapi gini Mbak, sewaktu perjalanan waktu ya, sebelum ada anak saya yang kecil, saya ke anak-anak mantan, ke anak istri saya yang sama mantan, saya tidak pernah sedikit pun lupa, enggak. Tapi kan kamu tadi kan bilang kamu pernah mukul dia karena dulu kamu masih belum punya anak, istrimu selalu kasih uang ke anaknya. Iya. Lah ya, belum punya anak sama kamu aja kamu pernah mukul dia, posisi dia ada sedikit uang dikasihkan ke anaknya.
Berarti intinya adalah saya nggak tahu nih, kamu itu nikah sama janda tahu nggak konsekuensinya? Harus dibagi, hatinya dibagi antara kamu dan anaknya. Lah dia belum punya anak, sebentar, dia belum punya anak sama kamu aja, kamu berani mukul dia karena kamu merasa bahwa itu uang kamu buat makan aja susah, kenapa sih harus dikirimkan ke anak seperti itu kan? Tapi tidak harus dengan memukul kan? Nah, sebenarnya tidak usah. Kita dengan bicara bisa kan? Iya, kenapa harus mukul? Nah, kan udah saya bilang. Istri saya tidak bisa memahami kondisi saya waktu itu. Terus? Orang taunya, bojone kekurangan. Sing itu kekurangan, sing lanang kan kayak duit. Kan gitu akhirnya nanti di masyarakat yang terjadi. Padahal ki duit enggak hanya dikasihkan ke anak dari mantan. Nah, orang-orang tetangga atau sekitar enggak posisinya kayak duit dengan anak itu kan enggak tahu toh Mbak. Taunya iki wis nglakahi bojone kan gitu Mbak. Lihat kenapa sampean peduli banget dengan omongan orang? Bodoh amat dengan omongan orang, Mas. Sampean kan menikah dengan dia. Benar. Tapi itu tetap akan menjadi bumerang bagi saya kalau saya nggak ada di tengah di antara istri dan anak dari mantan. Artinya apa? Dia akan menuntut nanti Mbak. Kan lu gak nafkahi, tegak menaikkan kerja saya kan kayak gak karena api nih kok. Karena saya masih punya anak kecil. Oke. Halo. Nah, dengan kerja saya dulu kadang ada. Oke. Kadang nunggu. Dan kamu tahu kan telepon bisu ini pasti masuk TikTok ataupun YouTube dan Facebook. Terus tujuanmu adalah ingin menyampaikan ini pada istrimu seperti itu. Iya. Apa yang ingin kamu sampaikan pada istrimu? Ke istri saya cuma satu. Ingat apa yang pernah kita sepakati dulu, janji kita dulu waktu dia berangkat. Apa keinginannya? Kita sama-sama punya keinginan, yaitu apa? Kita membenahi ekonomi rumah tangga kita, membangun rumah tangga kita, membesarkan anak-anak kita bersama, tanpa ada satupun yang disembunyikan, saling jujur, saling percaya satu sama yang lain. Bagaimana rumah tangga yang dulu kayak gitu, ayo kita bangun lagi. Oke, seandainya istrimu mendengarkan itu dan istrimu berkata, percuma kita membenahin rumah tangga ini, kamu pernah memukuli saya secara fisik dan mental. Dia tidak ingin kembali lagi pada kamu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau dia bilang gitu, ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Oke. Dan saya memaafkan kesalahannya yang dulu. Kalau dia membalikan fakta yang dulu, berarti dia masih punya dendam ke saya. Sedangkan saya masih bisa sanggup sama dia sampai sekarang. Maksudnya? Karena apa? Dengan janji kita, ayo kita benahi. Dia pun dulu terbuka, iya. Kita buka lembaran baru, kita pulang yang lama-lama. Oke. Ayo kita bangkit lagi. Yowes aku tak lungo. Saya sampai aku simpan tuai. Karena di oma anak. Enggak. Dia pun ke situ tanpa konfirmasi saya dulu. Dia lewat temannya baru mau medika, dia bilang, ya gimana lagi? Nah, dengan anak masih ada anak kecil, ya pemenang. Ya pemenang. Bahkan ya percuma kita udah pernikahan udah macet sekian, tukaran yoisin, gitu. Jadi dengan perkembangan waktu kita ada anak kecil itu mulai dewasa pemikiran kita, yowis gimana anaknya. Yang penting niat sampai ya niat kuat. Tapi
bangun perekonomian rumah tangga. Hmm. Dewe ini dinginnya, wong gendeng, gak duwe wong larat. Ingat itu aturannya. Saya tidak akan mengekang sama di sana. Terserah, kan? Tapi gini, selama sama di jalan yang benar. Ingat bro, anak sampean, ingat bojo. Keuangan, monggo dikelola bareng. Sama gaji berapa, sama kirim ke Jawa berapa, sisanya sama simpan. Sama tabung ke sampean. Sudah saya mbak. Semua ofisial kan, hati-hati. Ojo sampai bergaul dengan teman-teman sih enggak. Udah saya ingat. Kamu orang mana sih? Saya orang Jember mbak. Orang Jember? Iya. Lah maksudnya uangnya dikirim ke Jawa kemana? Ke saya mbak, ke saya pribadi dan ke keluarga istri saya dan anak-anaknya. Jadi kayak ibunya sama adik-adiknya dapat, anaknya 2 dapat. Kamu Jember mana mas? Jember Selatan mbak. Selatan mana? Itu mbak, kalau dari kota Jember ke selatan. Ngerti? Ambulu? Ya betul. Ambulu ke selatan, ke timur atau ke barat? Ambulunya mbak, Ambulu. Ambulu mana? Iya Ambulu situ, dekat lapangan situ. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena kamu udah pernah mukul itu, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jujur saya nggak ada solusinya ya, karena kebanyakan mbak-mbak yang curhat sama saya adalah suaminya main tangan, makanya dia tidak ingin mencari suaminya lagi. Istrimu orang mana? Sama mbak, cuma beda kecamatan aja. Kecamatan mana istrimu? Balung. Dan kamu yakin istrimu sekarang udah nggak mau cari kamu lagi? Komunikasi kemana itu, dia dari kata-katanya udah kasar karena udah ketemu ketidakjujurannya. Kecurangan soal uang dia udah mulai mentang-mentang, mulai ngelawan. Nyatanya kemana uangnya, yang sisanya itu dia nggak mau jawab. Oke. Kenapa? Halo. Mas, sinyalnya kalian begini mbak, sinyalnya. Halo mbak. Ya, saya tujuan untuk uang kemana? Saya bilang, kan dia kan punya keluarga tuh mas, kan dia berhak tuh, paham nggak sih? Dia kan berhak gitu loh mengirimkan uangnya pada ibunya yang ada di Balung, itu kan boleh toh. Saya tanya, saya tuh bilang gini, saya tidak akan melarang kamu mengajukan orang tua, saya tidak melarang, tidak. Sebagian saya batini sampai ndek nggone wong kami sampean. Tapi ingat toh anakmu juga butuh. Lah pemberianmu lebih besar daripada anakmu ke orang tuamu sama anak-anakmu yang sama mantan. Nasibnya anakmu piye?